Haleluya, kita memuji Tuhan. Kita mau tinggikan namanya Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, ada satu sobatku yang setia. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diri. Katakan, ada satu sahabatku, ada yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diri. Katakan, namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Kita katakan sekali lagi, ada satu sobatku, ada sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani. Katakan, namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Katakan, namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan namanya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan dalam hidup kami. Hanya Engkau yang layak kami agungkan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat pertolongan-Mu Tuhan dan sepanjang hidup. Haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Haleluya Yesus. Dalam pujian kita katakan, Kau Allah yang setia, Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar.
dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya Tuhan. Benar Tuhan, dengan apa akan kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan? Kami hanya menyembah Tuhan. Kami hanya bisa meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami hanya bisa menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur hanya kepada-Mu Bapa. Haleluya. Kau Allah yang setia. Haleluya. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku. Haleluya Yesus. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur dengan apakah ku. Haleluya Tuhan. Dengan apa akan kami balas setiap kebaikan-Mu dalam hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Katakan dengan lembut, dengan apa akan ku balas? Dengan apa akan ku balas? Haleluya Yesus. Mari kita angkat tangan kita ke hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Dengan apa? Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus.
Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur pada mengapa apakah segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur ku bersyukur padaku bersyukur, ku bersyukur padamu selamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih selalu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, benar ya Tuhan. Dengan apa kami membalas kasih-Mu Tuhan, dengan apa kami membalas kebaikan-Mu Tuhan. Kami membalas genap hati kami Tuhan sebagai korban syukur kami Tuhan. Bapa yang baik dan berdoa buat pada siang hari ini buat ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus berkati dari awal pertengahannya Bapa. Kami percaya dan tidak akan kami datang tidak akan selalu meninggalkan pulang. Kami akan membalas sukacita dan balas kami. Terima kasih Tuhan, kurang kita semuanya. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Ada sukacita? Haleluya. Kita mau memuji Tuhan, kita mau tinggikan namanya Tuhan. Kita katakan, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Oh Allah dahsyat di tangan
katakan kepada Tuhan, berjalan bersamamu. Haleluya. Haleluya. Berjalan bersamamu, tak akan ku bentar. Haleluya. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopang, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan, dan buktikan kasih setiamu. Benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau beserta. Yesus, jaminan hidupku. Kita katakan, berjalan bersamamu. Haleluya. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku, kau
kanan kirimu katakan, nama Yesus di atas segalanya. Sidu, silakan duduk. Haleluya. Kita mau berikan persembahan kita. Yang pertama, saya silakan untuk membawa kolektan, membawa kita dalam doa. Angkat pujian kita katakan, apa yang tak pernah dilihat mata. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita persiapkan hati kita. Haleluya Yesus. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau dibentuk oleh firman Tuhan. Mari kita persiapkan piring-piring rohani kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Persiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Haleluya Bapa yang baik. Kita mau katakan kepada Tuhan, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah meragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi
janjimu Tuhan, kau berfirman dan sembuhkanku, kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Mari kita semuanya bangkit berdiri, kita katakan apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu. Kau berfirman, kau berfirman, amin. Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya pada kau berfirman, kau berfirman dan sembuhkan. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, ku percaya Pak. Katakan kau berfirman, kau berfirman dan sembuhkanku, kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya Pak, kau berfirman. Saya serahkan kepada hamba Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Katakan kembali dengan sungguh-sungguh, Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Mari kita bersorak-sorak. Mari kita lanjutkan dengan berdoa kepada Tuhan, mensyukuri semua kebaikan Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Segala hormat, segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Segala pujian penyembahan yang sudah kami angkat Tuhan, lewat suara kami, lewat bibir lidah kami menyampaikan seruan kami, pujian penyembahan kami, disenangkanlah hati Tuhan. Dan hari ini kami boleh Tuhan mempersiapkan hati dan pikiran kami saat firman-Mu yang akan kami dengar sebentar lagi. Tuhan, tutup bungkus kami dengan darah Yesus. Berikan kami hikmat-Mu turun atas kami secara pribadi, dan kami boleh mengalami kebaikan Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Kami boleh mengalami mujizat Allah lewat kebenaran firman-Mu. Saat kami dengarkan firman Allah, ada kuasa Allah bekerja memenuhi hati dan pikiran kami. Yang sakit akan mengalami kesembuhan, yang lemah akan mengalami kekuatan yang baru dari Tuhan di dalam nama Yesus Kristus.
sepenuhnya Tuhan tempat ini, ruangan ini Tuhan dipenuhi oleh Roh-Mu ya Bapa, sehingga tidak ada ruang sekecil apapun untuk kuasa iblis mengganggu ibadah kami, mengganggu konsentrasi kami, sebab kami sudah menolaknya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus. Berikanlah hamba-Mu hikmat-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Bapa, sehingga setiap perkataan firman-Mu Tuhan semua hanya untuk meninggikan nama Tuhan saja, semua hanya kemuliaan hormat bagi nama Tuhan saja. Sampai kami selesai mendengarkan firman ini Tuhan, janganlah Engkau meninggalkan kami, teruslah Engkau bersama dengan kami, sebab dengan kuasa-Mu, dengan kuasa firman-Mu kami boleh Tuhan tetap kuat dalam hidup ini, dalam persoalan kami, dalam pergumulan kami, dalam beban kami. Sebab Engkau Allah yang akan terus memberikan kami sukacita, kekuatan yang baru hari ini dan sampai selama-lamanya. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara, shalom. Shalom. Baik, puji Tuhan, saya senang sekali boleh berada bersama dengan saudara di PSCA PCC Helvetia yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Jackson Stepu. Saudara, saya akan perkenalkan dulu, nama saya Jojo Sinaga. Ya, mungkin sudah ada beberapa orang yang sudah kenal saya, tapi mungkin ada banyak juga yang belum kenal. Jadi saya perkenalkan ya. Nama saya Jojo Sinaga, saya gembala sidang di GSCA PCC Tanjung Mulia, ya. Dan saya punya istri, marganya Juliani Guru Opusunggu. Saya punya anak 3 saudara, perempuan 1, 2 laki-laki. Ya, itulah perkenalan yang boleh saya sampaikan kepada saudara. Jadi kalau saudara nanti lihat saya dimanapun, bolehlah kita saling sapa. Amin. Ada di sini marga Sinaga? Oh, tidak ada ya. Oh, memang marga Sinaga ini langka ya. Baik saudara. Kalau saya tadi sampaikan, saya adalah gembala sidang PCC, sama di sini juga PCC saudara ya. Cabang dari gereja induk kita itu di Brayan yang digembalakan oleh Bapak Salomo Sinaga. Jadi kalau Bapak dengan anak, saya anak pertama saudara. Lalu gembala saudara pelayanan di sini yang menjadi anak nomor 2, siap kuda. Kalau ada lagi nanti, nah, semoga telah terus berkembang pelayanan kita saudara ya. Amin. Jadi saudara, kalau ya hari ini saya lihat begitu baik ya, sudah penuh bangku kita ya. Amin. Penuh dengan jiwa-jiwa baru saudara ya. Kalau dulu saya lihat hanya beberapa orang, tapi hari ini semua orang-orang yang sudah dewasa, artinya sudah berkeluar. Ada beberapa yang anak-anak mungkin masih remaja saudara ya. Dan hari ini saya jujur saya senang sekali. Ini saudara sudah pelayanan kita ini udah berapa Pak Gembala? 2 tahun ya? 2 tahun sudah. Waktu 1 bulan yang lalu disampaikan Bapak Gembala kita, nanti pastor lah yang khotbah di tempat kami. Wah, saya sudah tak sabar lagi menunggu 1 bulan itu saudara ya. Saya ingin melihat saudara bagaimana pelayanan di sini. Saya sangat rindu sekali melihatnya saudara, tapi belum ada signal-signal. Tapi setelah itu saya senang sekali, 1 bulan saya menunggu saudara, dan artinya 1 bulan menunggu 1 bulan untuk sampai di sini itu lama sekali rasanya. Ya, puji Tuhan, doa saya terkabul dan saya melihat ada perkembangan yang luar biasa. Amin. Cara Tuhan bekerja memang luar biasa saudara. Dulu Bapak Gembala kita ini belum ada apa-apanya, sekarang sudah ada apa-apanya. Oh, artinya saudara, dulu kami sama-sama ya, belum ada pelayanan, belum ada penggembalaan, masih seperti anak muda ya, padahal sudah berkeluarga. Waktu itu saya sudah berkeluarga ya, sampai di Medan saya sudah berkeluarga saudara, dan belum ada tanggung jawab yang besar yang kami pegang waktu itu. Jadi masih ngomongnya masih enak, tapi setelah sekarang saudara, lalu saya melayani, tiba-tiba saudara pelayanan yang saya gembalakan, saya melayani 2 tahun, baru 2 tahun saudara, tapi kok rambut saya kok semakin berubah warna, saya bilang gitu. Kok berubah warna? Kok ada putih, satu kok sini sejauh gitu. Ya ternyata tidak semudah yang
saya gumuli kepada Tuhan. Kalau doa saya kepada Tuhan, Tuhan, gereja yang akan saya layani nanti gerejanya besar sekali, saudara. Jemaatnya 1000 lebih. Lalu Tuhan kasihlah pelayanan hanya 2 orang, 3 orang, 4 orang saja jemaat yang saya layani waktu itu. Tetapi puji Tuhan, semua dalam proses. Amin. Baik, sama-sama kita buka firman Tuhan. Kita akan belajar, saudara. Memang cara Tuhan bekerja, saya bilang tadi, cara Tuhan bekerja luar biasa. Dari yang tidak ada menjadi ada, saudara. Itulah mujizat Tuhan. Sesuatu yang tidak kita pikirkan, tapi Tuhan pikirkan. Dan cara Tuhan bekerja itu luar biasa, saudara. Tetapi sangat sulit dipahami manusia. Amin. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana memahami cara menyelami pekerjaan Tuhan. Ya, cara memahami bagaimana kita bisa memahami cara kerjanya Tuhan. Mari kita buka, saudara, di dalam Kejadian. Kejadian 45. Ayat yang ke-5, saudara, sampai dengan ayat yang ke-8. Kita akan baca, saudara, kita akan bangkit berdiri dalam Kejadian 45. Ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Sudah menemukan? Amin? Oh, belum, hanya gembalanya saja. Sudah menemukan? Amin. Saudara, kalau tidak bawa kita boleh lihat di layar, saudara, di dalam Kejadian pasal 45 ayat 5 sampai 8. Saya akan baca di ayat 5, saudara 6, dan di ayat yang ke-8 kita akan baca bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri. Baik, kita baca. Saya akan baca di ayat yang ke-5. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesal diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan Allah kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu, saudara. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau memulai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong bersama-sama. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat pembacaan. Tuhan adalah Allah yang tidak terbatas. Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, yang tidak dibatasi oleh apapun juga, saudara. Jadi kalau Tuhan kita ada di sini, Dia juga ada di sana. Ada beberapa gereja, semua gereja, saudara, sedang beribadah dan ini, dan semua mengalami hadirat Tuhan. Artinya, saudara, bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas. Amin. Kalau Dia datang, kalau saya tadi datang terlambat, ya lambat berapa menit, saudara. Saya pikir tadi saya dapat kereta cepat, akhirnya saya harus pakai sepeda motor, saudara. Allah kita itu Allah yang tidak terbatas, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Amin. Allah kita itu selalu tepat waktunya. Karena apa? Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau manusia bisa datang terlambat, tidak tepat waktu, tapi Allah itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tepat pada waktunya. Dia tidak pernah terlambat, Dia tidak pernah mendahului, artinya selalu tepat. Amin. Dia juga Allah, artinya Dia adalah Alfa dan Omega, Dia yang awal, Dia yang akhir, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau saudara tidak tahu awal, saudara tidak tahu awal, start awalnya, tapi manusia tidak tahu akhirnya, saudara. Kalau Allah Dia Alfa dan Omega, yang artinya Dia adalah Allah, Dia adalah yang awal, Dialah yang akhir, Bapak Ibu Saudara. Nah, saudara, contohnya Yusuf. Saudara tadi sudah baca di ayat yang ke-5 dalam pasal 49. Pasal 45, saudara. Ulang kembali. Tetapi sekarang ingat, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesal diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Saudara, kalau tahu kisah Yusuf, bagaimana proses perjalanan hidupnya,
Dia diawali dalam sebuah mimpi, lalu dia mimpi dan mimpinya ini disampaikan kepada orang tuanya, lalu saudara-saudaranya juga mendengarnya saudara. Lewat mimpinya ini Yusuf saudara akhirnya dia dijual Bapak Ibu saudara. Dan proses waktu anak-anak Yakub menjual Yusuf, anak Yakub ya, anak Yakub saudara. Yusuf adalah anak yang disebut tukang mimpi. Dia jual, seluruh saudara menjual Yusuf sampailah ke tanah Mesir. Lalu proses dengan waktu, mungkin Yusuf pun bisa berontak saudara. Mungkin Yusuf pun bisa marah waktu dia menyampaikan mimpinya. Dia dengan polosnya disampaikan kepada saudara-saudaranya bahwa artinya saudara bahwa Yusuf suatu hari mereka akan datang, saudara-saudara akan datang kepada dia dan sujud menyembahnya saudara. Dan marah saudara. Saudara abang-abangnya, kakak-kakaknya marah kepada Yusuf. Mimpi apa kamu ini? Akhirnya saudara Yusuf pun dijual ke tanah Mesir. Sampai di tanah Mesir, dengan proses waktu saudara perjalanan ada begitu banyak. Mungkin Yusuf pun akan berpikir, kenapa aku dibuang kemari? Kenapa aku harus dicampakkan kemari? Seharusnya kakak-kakak saya, abang-abang saya ini artinya melindungi saya. Ini malah dijual saudara. Seiring dengan waktu Yusuf pun di Mesir. Lalu begitu lama waktunya juga Yusuf pun menjadi seorang penguasa di Mesir. Setelah Firaun, lalu Yusuf orang nomor 2 di Mesir pada waktu itu saudara. Tetapi Yusuf menguasai semua saudara. Ya. Dan kita tahu juga bahwa Yusuf akhirnya menjadi penguasa di Mesir setelah Firaun saudara. Dan terjadilah masa kelaparan di Mesir. Tidak hanya di Mesir, sampai ke tanah Kanaan, tempat tinggal Yakub saudara. Nah, akhirnya proses waktu ini 22 tahun lamanya Yusuf harus mengalami proses ini saudara. Dan di ayat yang kelima dia berkata saudara, ini dia berkata, saya ulang kembali saudara, di ayat yang kelima, tetapi janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan lah Allah menyuruh aku mendahului kamu, karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Selama 22 tahun itu Yusuf pun pasti saudara marah dan jengkel saudara. Tetapi waktu mereka bertemu dengan, karena kelaparan itu terjadi, keluarga Yusuf sampailah ke Mesir dan memperkenalkan diri, akulah adikmu yang kamu jual ke tanah Mesir. Waktu dia memperkenalkan diri, Yusuf pun menangis saudara. Dia begitu rindu kepada keluarganya, kepada saudaranya. Dia menangis, tapi jangan takut, dia kata gitu saudara. Nah, di sini saya mau katakan saudara, Yusuf memahami, mengenali Tuhan, bagaimana cara kerja Tuhan. Dia memahami bagaimana proses kerjanya Tuhan atas hidupnya, sampai dia pun mampu berkata, ya coba saudara, yang mampu berkata, jangan merasa bersalah. Aku ada sampai di sini dengan begitu lama engkau proses waktu, engkau menjual aku sampai ke tempat ini, itu bukan karena kamu, tapi karena Tuhan yang menempatkan aku di sini. Amin. Coba kalau kita saudara salah sedikit dengan saudara, keluarga aja kita sudah langsung wah sakit hati kali ya, bisa marah, bisa berantem dan lain sebagainya. Kadang-kadang Bapak Ibu saudara bisa sampai nggak cakapan lagi, ya sampai bertahun-tahun saudara. Nah maksud saya di sini saudara, menyelami pekerjaan Tuhan, bagi mereka yang tidak paham akan berkata, Tuhan tidak dengarkan apa yang saya doakan, apa yang saya minta kepada Tuhan. Amin. Nah salah satu contohnya Bapak Ibu saudara, saya senang sekali kalau makan di warung manapun, saya akan pesan yang namanya jus jeruk, paling sering. Kadang lemon tea yang berbau jeruk sudah, ya karena sangat baik buat kesehatan, saya pikir seperti itu. Lalu saya berpikir bagaimana ya supaya saya bisa minum jeruk setiap hari di rumah. Berarti harus banyak jeruk lah di rumah ya kan? Ras,
habis makan minum jeruk, wah sudah tambah langsing. Kalau sekarang langsung saudara ya. Saya berpikir bagaimana caranya. Lalu saya lihat saudara, selain buah jeruk, saya lihat tetangga saya tanam itu sayur. Ternyata bapak ini kok setiap apa ditanam subur, dia pikir. Ada tetangga kami samping gereja saudara, dia tanam sayur kampung, dia tanam sayur sawi manis, semua subur. Ketika saya minta, dia kasih, Pak, enak ya Pak ya, kapan saja Bapak mau makan sayur sawi manis, mau makan kangkung akar, apalagi pokoknya ada beberapa macam dia tanam sana, tinggal petik sudah. Enak ya Pak. Coba kalau di rumah saya buat seperti itu, mungkin saya tidak akan beli lagi ke pajak. Nah, yang saya mau katakan sudah, waktu kita minta kepada Tuhan, Tuhan, aku mau dapat jeruk supaya saya bisa minum jus jeruk setiap hari. Itu contoh saudara, ilustrasi saja. Kadang-kadang kita minta kepada Tuhan, Tuhan, aku mau memiliki usaha yang berhasil, sukses dan sebagainya. Yang saya maksud saudara, kembali ke awal jus yang mana jeruk tadi. Waktu saya berdoa, Tuhan, saya ingin minum jus jeruk setiap hari, tapi saya ingin itu saya dapatkan setiap hari. Lalu Tuhan dengar, nih, saya kasih bibit jeruk. Waktu waktu kita terima bibit jeruk, mungkin kita akan berpikir, ini apa? Yang saya minta adalah buah jeruk, saudara. Waktu kita minta kepada Tuhan, saya minta buah jeruk dan saya ingin menikmatinya setiap hari. Iya, ini dia. Tuhan kasih apa? Bibit, saudara. Saudara, sama. Ya kita bingung. Ini apa ini? Ini apa Tuhan? Yang saya minta adalah buah jeruk, saudara. Amin. Nah, bagaimana cara supaya kita dapat jeruk tadi? Itu bibit ditanam. Amin. Apakah besok kita bisa langsung makan buah jeruk? Saudara bisa langsung nanam, langsung bikin jus jeruk selesai sudah tanam semalam? Berat? Nggak mungkin. Tanam di tanah yang subur, diberi pupuk, disiram, dan mungkin kasih lagi disemprot dan lain supaya terhindar dari hama, saudara. Lalu dengan proses waktu mungkin 1 tahun, 2 tahun, berapa tahun jeruk? Orang beras lagi bisa 4 tahun sudah. Lalu berbuah itu jeruk 4 tahun. Lalu setiap hari barulah kita bisa mengambil jeruk dan nikmati itu buah. Lalu kita bisa setiap hari mungkin minum jus jeruk, saudara. Mau sampai bulan enggak, saudara, silakan, saudara. Tapi sudah ada pohon jeruknya, saudara. Tetapi saudara, saya mau katakan bahwa kadang-kadang kita minta kepada Tuhan, saya mau minta buah jeruknya Tuhan, bukan bibitnya. Cara kerja Tuhan memberikan kita minta kepada Tuhan seperti itu. Tuhan, saya mau keluarga saya menjadi keluarga yang baik, keluarga yang diberkati Tuhan. Saya memiliki usahanya berhasil, tidak ada mengalami kerugian, semua mengalami keuntungan. Saya mau Tuhan, saya punya masa depan yang baik. Saya mau Tuhan bekerja yang baik dan semua menghasilkan dan sebagainya. Semua kita katakan kepada Tuhan, saya mau seperti ini Tuhan, saya mau seperti ini Tuhan, saya mau seperti ini Tuhan. Bahkan seorang pemuda yang ganteng, saya mau Tuhan punya istri yang cantik, yang pintar masak, yang pintar ini, semua dijabarkan, saudara. Saya mau kalau seorang wanita berdoa kepada Tuhan, saya mau seperti seorang suami yang ganteng, yang begini, yang cakep dan sebagainya. Amin. Dia minta seperti itu, saudara. Tetapi waktu Tuhan kasih, kamu minta jeruk, ini dia bibit jeruk saya kasih. Amin. Kalau orang tidak tahu cara kerjanya Tuhan, engkau akan berkata, apa ini Tuhan? Saya minta jeruk bukan bibitnya, ini nggak bisa dimakan. Amin. Nggak bisa dimakan, sudah. Lihat, mari kita buat, kita lihat, sudah. Pengkhotbah pasal 11 ayat 8. Sudah menemukannya? Coba dibaca.
Pengkhotbah 11 ayat 8. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersukacita di dalamnya, tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya, segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Baik, bukan itu maksud saya, bukan itu. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang 11, sorry. Saya akan baca. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dikatakan saudara dalam Pengkhotbah 3 ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah saudara, kalau belum indah yang kamu alami, berarti belum waktunya Tuhan, amin. Makanya ada puji berkata, indah pada waktunya. Ada tahu lagunya? Semua bukan, ada yang terbaru lagunya. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kalau saudara firman Tuhan katakan Pengkhotbah 3 ayat 11, indah bahwa Tuhan membuat indah pada waktunya. Kalau keluar kamu, kalau usahamu belum berhasil, berarti belum indah pada waktunya. Amin. Waktunya Tuhan belum terjadi atas hidup saya dan saudara. Kalau saudara ingin berhasil, tetapi ternyata belum berhasil. Saudara ingin berhasil dan saudara sudah berdoa kepada Tuhan dan saudara belum mendapatkan hasil, berarti belum waktunya Tuhan. Amin. Artinya dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 tadi, indah pada waktunya, Bapak Ibu Saudara. Waktu Yusuf berkata dan memperkenalkan dirinya, inilah waktunya. Amin. Yusuf pun berkata, akulah adikmu yang kamu jual itu. Saudara, waktu Tuhan kasih bibit, ya, mau tanam jeruk, mau tanam apa saja, Tuhan kasih bibit nih. Waktu saya melayani 7 tahun yang lalu, saudara, doa saya kepada Tuhan begitu lama. Tuhan, saya mau jadi gembala dengan jemaat ribuan, dengan gedung gereja yang besar. Lalu saya ditapiskan penggembalaan di Tanjung Mulia. Saya lupa tahunnya, tapi sekitar tahun 2013 atau 14. Pokoknya menjalani 7 tahun lah pelayanan itu. Jemaat pertama hanya 3 kakak. Saya bilang 3 kakak itu 3 orang, saudara. Karena biasanya kalau keluarga ini masih lumayan, ada kembapa, sih ada berapa kembapa? 1, ini kembapa ya. Orang tua ya, 1, 2, ada 3, 4. Kembapa ada 4. 1, 2, 3, 4, 5 sama gembala. Anak. Saudara, di situ semua ibu-ibu. Hanya 3 orang. Saudara. Lalu ditambah lagi dengan anak-anak yang seperti ada anak-anak sekolah minggu. Sepertinya kami sampailah 8 orang. Lalu saya doa kepada Tuhan. Bukan yang seperti ini yang saya minta waktu saya doa kepada Tuhan. Amin. Bukan waktu yang seperti ini Tuhan saya minta kepada Tuhan. Waktu istri saya bawa masuk ke dalam, dia lihat gini, saudara. Masa pak aja udah ada orang pakai sini. Aduh, gerejanya ini apanya ini kok? Bingung lihat gedung karena kami sewa tuh masih dindingnya dinding tepas, saudara. Ini masih mendingan, masih beton ya. Kalau hujan itu rumah kami bocor. Pokoknya rumah darurat, tapi waktu itu hanya itu rumah yang ada di situ waktu itu kami sewa tuh. Lalu saya minta, saya bawa istri saya ke pertama kali waktu anak pertama kami Jovita, bawa tidak bisa tidur dia semalam. Baik kali di sini. Udahlah kau aja dari sini. Baik kali nyampe di sini. Anak kami pun yang pertama, saudara, baru 3 bulan waktu itu, nangisnya terus nangis, nggak nyaman di rumah itu. Ini kenapa ya, rumahnya ada apa ini kok? Saya tuh nggak nyaman. Lalu kami doa terus, rumah kami doakan akhirnya, saudara, entah apalah, pokoknya nyaman lahirnya. Istri saya pun mulai memberi hati. Dia mulai kayak mana kita cek rumah ini biar enak lihat. Kami cek, kami coba mensulapnya dengan baik, sudah. Tapi yang namanya rumah-rumah darurat ya tetap juga nggak bisa secantik yang kita inginkan, ya setidaknya rapi lah gitu. Proses itu 2 tahun lamanya, saudara.
Tapi waktu itu saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan bukan yang seperti ini yang saya minta. Gereja yang sabar. Amin. Gereja yang siapa sih nggak senang? Gereja yang besar, ada AC-nya, ya kan gitu saudara. Itu doa saya karena firman Tuhan katakan waktu kita berdoa memang tidak akan Tuhan kasih hari ini. Tapi kalau mulai hari ini kita berdoa, Tuhan akan kasih. Amin. Itu sudah berapa tahun Tuhan saya bilang. Memang iya, memang saya sudah doa udah lama. Waktu saya kuliah pun saya sudah doa. Wah, saya akan melayani, nanti saya akan go internasional, melayani di mana-mana, go internasional saudara. Sampai hari ini ke Malaysia saya pun belum pernah saudara. Sudah bikin paspor lagi. Bukan. Ya, kami sama gembala di sini sudah bikin paspor, dia sudah bikin paspor. Belum pernah ke Malaysia. Iya saudara, ya, ke Malaysia aja paling tidak pun belum pernah. Paling doanya dulu go internasional. Oh, nanti kok bersini. Pokoknya waktu itu mimpi ya besar. Tapi waktu Tuhan dengarkan doa saya, Dia berikan inilah bibitnya. Amin. Inilah jemaat yang akan layani dulu. Hanya tiga orang Bapak Ibu Saudara. Akhirnya dengan shock. Tahu artinya? Dengan shock, dengan masih kaget saudara. Ya, saya harus menerima. Sebab saya sudah dipanggil Tuhan. Artinya saya melayani, mau 2-3 jiwa pun saya layani saudara. Saya layani saudara. Ini kesaksian saya saudara. Makanya pelayan kita sampai hari ini saya lihat stagnannya cukup bagus saudara. Ya, sekali main ke Tanjung Mulia saya akan jamu saudara. Ya. Jangan pulang minggu datang ya, nanti kosong ini. Iya, 7 tahun pelayanan kita saudara ya. Artinya bahwa waktu Tuhan kasih ini bibitnya, ini jemaat yang akan kamu layani hanya 3 keluarga. 3 keluarga hanya ibu dan anak-anaknya saudara. Paslah kami 8 orang. Lalu ditapis sama saya gembala. Lalu kami berdiri suami istri, lalu saya lihat, ya Tuhan, hanya 3 orang lah orang tua yang kau kirim hari. Dengan anak-anak yang masih muda belia, yang belum tahu apa-apa. Ternyata saudara, dengan waktu, makanya itu saya ingat firman Tuhan, indah pada waktunya. Kalau sudah indah berarti sudah waktunya Tuhan. Anak sekolah minggu saya sekarang sudah bisa main musik, walaupun hanya cuma tunggal seperti tadi sudah. Ayu Gulur namanya. Pak Bos yang kenal, Jackson kenal, Bapak Gembala sudah kenal. Anak sekolah minggu kita juga sekarang sudah bisa mimpin ibadah muda-mudi. Anaknya Bu Roma, kalau kenal. Dulu masih sekolah minggu, masih dilayani, sekarang dia sudah melayani sudah. Lalu saya lihat, inilah waktunya Tuhan. Amin. Waktunya Tuhan. Waktu Tuhan kasih bibit, aku bingung. Tapi setelah bibit itu ditanam dan mulai berbuah, aku melihat hasilnya. Oh, inilah waktunya Tuhan. Amin. Nah, waktu Tuhan kasih bibit, tanamlah di tanah yang subur. Dan saya percaya waktu perlayanan ini dihabiskan hanya beberapa orang. Amin. Tidak sebanyak ini. Sama seperti mungkin Tuhan akan memberikan ini bibitnya. Lalu Bapak Gembala tanam bibit ini di tanah yang subur. Amin. Nah, saya coba melihat saudara, kita lihat waktu Tuhan indah pada waktunya. Nah saudara, bagaimana caranya kita bisa memahami waktunya Tuhan? Harus ikuti. Karena waktu kita tanam, nggak mungkin langsung menghasilkan buah saudara. Amin. Nggak akan mungkin Bapak Ibu saudara. Jadi di sini saudara, artinya begini saudara, bahwa yang kecil, firman Tuhan katakan, setialah perkara yang kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Amin. Jadi nggak mungkin Tuhan kasih perkara besar, lalu Tuhan akan berikan perkara yang kecil. Tidak sudah. Tapi diawali dari perkara yang kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara yang, setiap perkara yang kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara yang lebih besar lagi. Amin. Bagaimana caranya? Bibit yang kecil tadi kalau saya tidak tanam tidak akan bertumbuh. Lalu dengan setia saya harus tanam, saya harus jaga itu bibit tumbuh.
Lalu suatu tumbuh berdaun, saya siram, dan kasih pupuk dan bertumbuh. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada hal yang lain lagi. Kalau Yusuf tidak sampai ke tanah Mesir, apakah Yusuf bisa menjadi seorang pemimpin nomor 2 di Mesir? Enggak bisa. Diawali dari mana, saudara? Dari hal yang sakit. Sakit apa tidak? Waktu keluarganya, abang-abangnya tidak melindunginya, yang seharusnya melindungi adik, tetapi malah menjualnya, saudara. Bahkan sempat mau dibunuh, dimasukkan ke sumur. Lalu setelah di sumur, kasihan kata abang yang lain. Lalu diangkat dari sumur dan dijual ke orang Mesir. Saudara, kalau kita pikir Yusuf pada waktu itu bisa marah, abang macam apa kau jual aku? Kau jual aku yang seharusnya kamu lindungi aku. Nah, saudara, saya ingin mau katakan, setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara yang lebih besar. Waktu bibit Tuhan beri tanah yang subur. Saudara, waktu Tuhan memberikan bibit lalu ditanam tanah yang subur, maka itu bibit jeruk akan tumbuh. Sama dengan pelayanan tempat ini. Tuhan berikan pelayanan ini, dan saudara dukung pelayanan ini. Amin. Bapak Gembala akan setia melayani saudara. Dari hal yang jemaat yang berapa orang tadi, jaga dengan baik. Nah, waktu sudah mulai seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Bibit itu sudah mulai tumbuh dan mulai berbuah, sudah. Waktu Tuhan waktu kita tanam yang subur, Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Nah, saya mau katakan begini, Bapak Ibu Saudara. Cara kerja menyelami pekerjaan cara kerjanya Tuhan, supaya apa yang tadi kita doakan, Tuhan, saya mau. Saudara pernah berdoa bahwa suatu hari nanti saudara akan memiliki gedung gereja? Amin. Ada? Lalu saudara berdoa kepada Tuhan, setelah ada gedung gereja, kami mau Tuhan ada begitu banyak jiwa-jiwa yang akan terisi di gereja yang besar nanti, dengan bangku yang terisi penuh, diisi dengan jiwa-jiwa yang banyak. Saudara pernah berdoa? Kalau belum, doalah mulai sekarang. Amin. Salam kanan kiri katakan, doa gedung gereja dengan jiwa-jiwa. Sudah ada tanahnya, tinggal gedungnya yang belum, ya. Iya, saudara, tanah bibit yang tadi harus ditanam di tanah yang subur. Amin. Bagaimana caranya supaya itu tumbuh? Gereja itu bisa bertumbuh dengan baik. Bagaimana caranya? Kalau saudara gereja harus memiliki peran di dalamnya. Amin. Memiliki peran di dalamnya supaya itu gereja bertumbuh. Amin. Saya katakan kenapa? 2 tahun kemudian pelayanan saya hidup segan, mati gak mau. Saudara tahu artinya? Kadang 8-15 orang, kadang bisa sebulan itu 20 orang, berhebat sekali. Akhirnya saya harus berhenti dari pekerjaan saya harus fokus. Tahun yang kedua saya berhenti, sudah. Saya fokus melayani. Lalu disitulah pertumbuhan perkembangannya yang Tuhan cukup signifikan, Bapak Ibu. Kenapa harus saya saksikan supaya menjadi motivasi juga di tempat ini, bahwa waktu Tuhan, saya sudah mulai bergerak, saya sudah mulai fokus dengan pelayanan itu. Saya buat tim, sudah. Tim pertama langsung panitia pembangunan, saudara. Karena saya punya doa mimpi kepada Tuhan bahwa saya harus membuat pelayanan ini berkembang dengan baik. Walaupun hanya kami 15 orang, ini sudah lebih 15 orang, ya, Pak. Saya bikin langsung tim panitia Natal waktu itu, saudara. Nah, waktu sudah ada panitianya setengah tahun, langsung kami beli tanah, Bapak Ibu. Langsung kami bangun, setengah tahun kemudian kami langsung bangun. Kami mulai pondasinya dulu, setengah. Lalu saya undang Bapak Gembala Salomo, Pak, kita mau
retakan batu pertama. Undang, ada kalau masalah mungkin Bapak Gembala di sini waktu itu masih kuliah ya, atau saya ada apa enggak saya enggak lupa, saudara. Tapi kami bangun langsung, saudara. Saya katakan kalau Tuhan yang sudah memulai, Tuhan cuma yang menyelesaikan. Amin. Kalau doamu, imanmu, Tuhan sudah kasih bibit ini, tanam dengan baik, berkontribusilah di dalamnya. Amin. Supaya apa? Supaya saudara tahu, pernah lihat pemain bola? Pemain bola cadangan? Saudara pernah lihat? Ya, dia duduk di pinggir lapangan melihat pemain, saudara. Tunggu giliran dia. Saudara tahu siapa lebih enak, pemain cadangan daripada pemain yang sedang main di lapangan? Ayo. Mana lebih enak menonton kita sebagai pemain cadangan atau main di lapangan itu? Secara logika berpikir lebih enak menjadi pemain cadangan. Kenapa? Yang pertama, dia duduk di tempat yang bagus. Dia bisa lihat rekan-rekannya bermain dengan jelas. Dia yang kedua, dia tidak capek lari mengejar bola. Hanya duduk dengan santai sambil dia makan-makan, mungkin kuaci. Ya, gol ya gitu kan, sambil dia menikmati, sambil makan, sambil menonton rekan-rekannya bermain, sudah. Waktu memang pemain cadangan itu enak, tapi kalau ditanya nggak enak, sudah. Kenapa? Secara batin lebih enak kita main di lapangan itu daripada hanya penonton. Jadi kalau penonton itu biasanya, saudara, atau pemain cadangan itu dia hanya bisa menilai. Aduh, kurang bagus main itu, akan diganti-ganti. Ya kan, bisa kan kita bisa menjadi berpikir seperti hakim. Kurang bagus tuh, atau udah ganti-ganti. Menilai, itu kurang bagus mainnya, kan nomor 10 ganti. Itulah kalau pemain cadangan bisa hanya melihat kekurangan dan bisa hanya menilai kurang bagus. Pendeta itu kurang bagus itu. Apa yang kemarin itu bagus itu. Apa yang bagus? Lucu. Apa pemain di ayat mana? Itu nggak tahu, tapi yang saya ingat lucunya itu yang bagus. Kan banyak itu, hanya melihat, sudah. Tetapi saya mau katakan begini, sudah. Waktu Tuhan memberikan bibit lalu ditanam tanah yang subur, kita harus berkontribusi bahwa gereja ini harus bertumbuh. Amin. Bagaimana caranya? Berkontribusilah di dalamnya, ikutlah di dalamnya, ikutlah satu pikiran dengan Allah, satu pikiran dengan gembala, satu pikiran untuk memajukan pelayanan ini. Maka kita akan melihat, saudara, ada kekuasaan batin yang akan kamu alami daripada hanya nonton tapi tidak bermain di dalamnya, saudara. Amin. Lebih puas main. Saya kalau main racket dia apa? Saya harus main, saya bilang. Walau tunggulah Pak, gilirannya ini. Saya harus tunggu, sudah. Kalau hanya nonton, saya nggak puas, saya pulang ke rumah. Saya harus tunggu giliran saya. Saya pun harus sportif. Tunggu giliran saya, saudara. Lama kali orang yang berharaplah cepat-cepat itu kalah. Aduh, rupanya seri pula jadi 3 set lagi. Aduh, lama kali gitu-gitu, sudah. Tapi kalau sudah main, puas batin ini. Pulang pun ke rumah dengan enak. Walaupun aku kalah. Ya saudara, walaupun kalah, tapi sudah bermain. Lihatlah, saudara, waktu menit-menit terakhir pemain bola, dia akan main sekuat tenaga. Dan akhirnya kalah juga. Waktu bel punya habis waktunya, lihat, saudara, yang kalah kan tepar gitu, jatuh, atau mungkin tiduran di padang rumput itu, saudara. Dan walaupun aku kalah, tapi aku puas. Kenapa? Berkontribusi di dalamnya. Gereja ini, saudara, Tuhan sudah kasih bibit seperti ini. Nih, tanam yang subur, bagaimana supaya tumbuh? Berkontribusilah di dalamnya supaya apa? Gereja ini bertumbuh. Bagaimana caranya? Saudara punya keluarga yang belum pernah ke gereja, bawa ke gereja. Amin. Saudara punya tetangga? Nggak ada punya tetangga di sini. Punya tetangga? Berkontribusilah di dalamnya, bawa ke gereja. Setiap perkara kecil Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Amin. Udah berapa jam?
Udah setengah jam lebih ya. Amin. Mari ayat terakhir sudah. Karena sudah hampir jam 12. Sebenarnya bisa 2 jam. Mari saudara, kita lihat Roma 8 ayat 28. Kalau dalam Khotbah 3 ayat 11 tadi dikatakan indah, Tuhan memberikan indah pada waktunya. Kalau belum waktunya, itu belum indah waktunya, belum sesuai dengan apa yang kita minta kepada Tuhan, berarti belum waktunya Tuhan. Mari kita lihat Roma 8 ayat yang ke-28. Bunyinya begini saudara. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bahwa Allah turut bekerja saya garis bawahi Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang. Amin. Waktunya Tuhan indah, lalu kita rasakan dan akhirnya Yusuf pun berkata, indah pada Yusuf pun berkata, bukan kamu yang membuat aku sampai di Mesir, tapi Tuhanlah. Saudara, Roma 8:28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Sekarang, kita tahu sekarang. Kita tahu waktunya ini. Kenapa tidak dikatakan? Kita tahu sekarang dari awal. Tidak kan? Tapi dikatakan kita tahu sekarang. Bagaimana kita bisa tahu sekarang? Supaya kita tahu sekarang hasilnya bahwa Allah turut bekerja setialah dalam perkara yang kecil. Amin. Kalau kita tidak setia dalam perkara itu, dalam perkara yang kecil tadi, kita tidak bisa mampu memahami ayat ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Orang yang bisa mengikuti cara kerjanya Allah dari awal, seperti Yusuf mengalaminya dari awal, saudara. Kalau Allah tadi Alfa dan Omega, dia tahu awalnya, dia tahu akhirnya. Kalau manusia tadi dia hanya tahu awalnya, tapi akhirnya tidak tahu, saudara. Makanya firman ini berkata dalam Roma 8:28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja karena dia setia dalam awalnya, saudara. Maka dia bisa melihat akhirnya. Makanya dikatakan, sekarang ini aku tahu bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan keberhasilan. Aku tahu bahwa sekarang anakku naik kelas. Setelah dia belajar sungguh-sungguh, dia naik kelas. Aku tahu sekarang bahwa Tuhan memberikan hikmat bagi anak saya. Kalau saya pikir-pikir anak saya bodoh sekali, tapi Tuhan, kan gitu saudara. Aku tahu sekarang bahwa Tuhan tempatkan aku di sini, ibadah di sini, gereja di sini, karena Tuhan sudah tempatkan saya dari awal dan saya setia sampai akhir ini. Kalau saudara mau melihat seperti perkataan firman Tuhan ini, Roma 8 ayat 28 ini, setialah dari awal. Ketika saudara dipanggil Tuhan, dipakai Tuhan untuk berkontribusi bagi gereja ini, setialah dalam perkara ini. Saudara panas-panas begini, terasa panas? Saudara masih tahan? Masih setia? Tuhan perhitungkan, amin. Tuhan, panas sekali. Kira-kira AC apa ya? Belum. Pasti kita harus pindah ke gedung yang lebih besar. Kan gitu kan? Mau seperti ini terus? Tidak. Iya kan? Karena apa? Kalau saudara setia, jiwa-jiwa tadi akan sampai ke belakang sana. Kira-kira nggak pas lagi kan? Doanya tahun ini berapa jiwa? Bapak Ibu jemaat Tuhan dulu. Pergumulan kita 1 tahun ini berapa jiwa? Ini sudah mendekat bulan 12. 30. Sudah sampai Pak? Sudah 30? Mendekati ya? Sudah hampir 300 ya. Amin. Bagaimana caranya saudara kalau sudah datang 40, 50? Pasti sampai ke belakang Bapak Ibu. Amin. Nah, makanya saudara setialah dalam perkara. Kalau waktu Tuhan sudah memberikan apa yang saudara minta kepada Tuhan, engkau akan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Salam kanan kiri katakan, Tuhan memberkati.
Haleluya. Setialah. Hai anak muda, ada di anak muda di sini? Kalau kau setia dalam perkara kecil, menganggur pun kau, Tuhan akan kirim pekerjaan bagi. Amin. Kalau belum ada jodohmu, setialah kau dulu sama Tuhan. Tuhan akan kirim. Amin. Karena firman Tuhan katakan, Tuhan menciptakan manusia berpasang-pasang. Mana ada Tuhan ciptakan langsung jomblo? Jomblo. Enggak. Sebab Tuhan ciptakan tidak baik manusia itu seorang, enggak ada yang jomblo. Kalau itu jomblo sampai sekarang nggak belum menikah, itu keputusan sendiri. Amin. Setiap perkara kecil Tuhan akan memberikan yang lebih besar lagi. Itulah cara kerjanya Tuhan. Ternyata seiring dengan waktu disebut sebuah proses. Pelayanan ini bisa berkembang, bisa maju. Dukung gembala kita di sini, Bapak Jackson setiap pusaka keluarga. Dukung pelayanan di sini, berkontribusilah di dalamnya. Maka lihatlah dan kau akan berkata, ya kalau kita sudah berperan di dalamnya, yakinlah bahwa ada kepuasan batin ketika kita berkontribusi di dalam. Maka kau akan diberkati. Tuhan akan memberkati keluargamu dan anak-anakmu dan masa depan keluarga. Mari kita berdoa. Sudah bermusik. Haleluya. Kita akan waktunya Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita bersabda dulu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila tiba waktu, ku percaya masamu memulih. Katakan kembali dari awal Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu.